Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya di pagi yang baik ini kita semua diberkati Tuhan. Mari bersama-sama sepakat dengan saya, kita datang pada Tuhan, kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Dan sebentar kami akan naikkan pujian kami, berkati setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan boleh memuliakan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat-Mu yang berban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan hatiku, ingat salib-Nya yang menebus aku.
kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, kasih-Mu luar biasa, kekal mulia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kasih-Mu luar biasa. Haleluya, mengubah hidup kami, selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh haleluya, kiri ada bashe, shikiri ada ya la 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 bo. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Shikiri ada la 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 bayar la la bo, shara ya la la bo. Haleluya, haleluya. Oh, ya la 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 la, shira basha ya la 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 bo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Thank you Lord, haleluya. Kami bersyukur pagi ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh naikkan pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami rindu mendengarkan kebenaran-Mu, rindu mendengarkan isi hati-Mu. Berkati kami, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada, mari pada pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu dimanapun berada untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat pagi hari ini kami sungguh bersyukur kemurahan, kebaikan, dan anugerah daripada Tuhan terus Engkau nyatakan atas setiap hidup kami. Bapa, sebentar kami akan merenungkan kebenaran-Mu, biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dimanapun berada, pada pagi hari ini mari sebelum kita akan menunaikan tugas kita masing-masing sepanjang hari ini, saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya berbicara tentang korban syukur yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, korban syukur yang berkenan kepada Tuhan. Untuk mendasari renungan pada pagi hari ini, mari kita buka di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Saudara, Bapak Ibu, pada pagi hari ini ada dua hal yang saya sampaikan setelah kita membaca Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Yang pertama, korban syukur kepada Tuhan
yaitu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Korban syukur kepada Allah yaitu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Melalui ucapan bibir agar kita menjadi kesaksian yang hidup, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, tentunya kita sebagai orang yang percaya melihat betapa baiknya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karya-karya Tuhan, campur tangan Tuhan atas hidup kita tidak terbantahkan dalam setiap kehidupan kita bahwa Allah itu baik adanya. Allah itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana korban syukur kepada Allah yang berkenan melalui ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, yaitu apa? Menceritakan akan setiap kebaikan Tuhan. Kesaksian yang hidup dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberikan bibir, membuahkan mulut agar kita bisa menceritakan hal-hal yang baik. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Inilah korban syukur, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita sebagai orang percaya menjadi sungut-sungut di dalam setiap kehidupan kita. Karena sungut-sungut itu tidak memuliakan Tuhan. Bersukacitalah dalam segala hal. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16. Secara khusus pada ayat 16, Ibrani ini mengajarkan untuk berbuat baik dan memberi bantuan. Dalam ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa melalui Ibrani ini Tuhan mengajarkan jangan kamu lupa untuk berbuat baik dan memberi bantuan. Karena itulah menjadi korban syukur yang berkenan kepada Allah. Bagaimana hidup kekristenan menjadi teladan bagi semua orang, mengimplementasikan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kepada semua orang. Bahkan di dalam surat Paulus dalam Galatia 6 ayat 10, maka biarlah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada mereka yang seiman dengan kita. Sekali lagi, Galatia 6 ayat yang 10. Maka biarlah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada mereka yang seiman dengan kita. Biarlah kasih daripada Tuhan itu bisa kita terjemahkan dalam setiap kehidupan kita. Berbuat baik, memberi bantuan kepada orang. Sudahkah kita menerjemahkan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita menerjemahkan kasih Allah melalui hidup kita? Bahkan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, kamulah garam dan terang dunia.
Kita sebagai garam bisa memberi rasa. Kita sebagai terang bisa menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Menjadi berkat, menjadi suratan Kristus yang terbuka dimanapun kita berada. Korban syukur yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, biarlah korban syukur kepada Allah melalui ucapan bibir itu memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan mengajarkan melalui surat Ibrani agar kita terus berbuat baik dan memberi bantuan kepada semua orang, sehingga apa yang kita kerjakan semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertugas, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.